Ya, mohon maaf ya, kelas M Bapak berapa kali nggak masuk ya, karena memang apa jadwalnya susah ya. Baik, sudah nampak di layar? Belum, Bapak. Belum ya. Oke, kita sinyalnya nggak bagus ini ya, luar biasa ya. Dengan kelas M, Bapak banyak sekali kendala ya. Pertama, kendalanya di jam kuliah yang terlalu sore ya, apalagi di bulan puasa ini. Ya, mau hujan ini udah muncul belum eh, slide-nya? Belum Pak. Belum juga ya. Oh, ya, baik. Mungkin udah ya sekarang ya. Udah Pak. Sudah ya, baik. Oke, mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai. Baik, saya mereview ya apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan terakhir karena sudah beberapa kali nggak masuk ya. Jangan sampai apa yang sudah saya sampaikan di terakhir itu lupa ya, mereview dulu ya. Kita pernah membicarakan tentang analisis strategi pengkajian lingkungan ya, analisis strategi pengkajian lingkungan, bahwa analisis lingkungan itu memang harus dilakukan oleh perusahaan ya, bagian dari strategi perusahaan. Apa sih tujuannya perusahaan itu menetapkan strategi? Tentu saja strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu tentu saja keinginan atau tujuan daripada perusahaan itu adalah mencapai keunggulan bersaing ya. Nah, ketika keunggulan bersaing itu tercapai ya, maka dengan sendirinya kinerja pemasaran itu akan meningkat ya. Jadi kalau menurut saya ya, strategi apapun yang diterapkan oleh perusahaan itu dalam rangka untuk mencapai keunggulan bersaing karena eh, perusahaan itu sudah pasti ya ada kompetitor sehingga di situ perusahaan harus bisa meraih keunggulan bersaing, sehingga kalau sudah meraih keunggulan bersaing maka kinerja pemasaran itu akan meningkat. Nah, kinerja pemasaran itu bisa diproyeksikan dengan adanya pertumbuhan penjualan, adanya pertumbuhan pangsa pasar, adanya pertumbuhan laba ya. Jadi itu lengkap ya. Kalau kinerja pemasaran itu teraih, maka otomatis kinerja perusahaan ya membaik gitu ya. Baik, apa sih yang dilakukan di dalam analisis lingkungan? Dan apa maksudnya analisis lingkungan itu? Analisis lingkungan itu adalah proses monitoring terhadap lingkungan organisasi untuk mengidentifikasi adanya peluang, tantangan ya, berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki ya. Jadi di dalam analisis lingkungan itu pasti ada 4 hal ya yang harus teridentifikasi, yaitu terkait dengan lingkungan eksternal ya, yaitu adanya ancaman dan ancaman dan peluang ya atau tantangan ya. Oke, peluang dan ancaman atau tantangan, kemudian kekuatan dan kelemahan yang ada pada internal. Oke, nah
Apa yang dilakukan di dalam analisis eksternal? Ya. Jadi lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, ya, tetapi perusahaan yang harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Ya. Nah, paling tidak, ya, perusahaan itu harus mampu mengidentifikasi, ya, perubahan lingkungan eksternal itu menjadi dua kategori tadi, yaitu peluang dan ancaman. Ya, peluang yang muncul, ya, dikarenakan adanya perubahan faktor lingkungan eksternal tadi, ya, dan juga sangat mungkin, ya, akan memunculkan ancaman atau tantangan dikarenakan adanya perubahan lingkungan eksternal. Yang mana sekali lagi bahwa lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Ya, perusahaan hanya mampu beradaptasi, ya, harus mampu beradaptasi, gitu. Kalau tidak mengikuti perubahan lingkungan eksternal, maka ya siap-siap saja, ya, perusahaan itu akan apa namanya, kinerjanya akan menjadi rendah, ya, menurun, kinerjanya akan menurun, ya, tidak menutup kemungkinan akan decline, gitu ya. Jadi kalau dari hidup produksi itu kan dimulai dari apa namanya, pertumbuhan, ya, kemudian sampai dengan decline, begitu tuh, ya. Oke. Dan faktor lingkungan eksternal itu ada 3 macam, ya, di sini, ya. Ada 3 macam. Ada lingkungan jauh, ada lingkungan industri, ada lingkungan operasi. Ya. Oke, ya. Ini mengingatkan kembali, ini sudah dibahas ya kemarin, ya. Nah, ini dia nih, ya. Jadi yang merah ini adalah perusahaan, maka di luar perusahaan itu disebut dengan lingkungan eksternal. Dan lingkungan eksternal itu bisa kita identifikasi, ya, menjadi 3 kelompok, ya. Ada lingkungan operasi, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Lingkungan operasi itu adalah lingkungan eksternal yang paling dekat dengan perusahaan. Siapa saja yang ada dalam lingkungan operasi, seperti pesaing. Pesaing itu kan ada di luar lingkungan perusahaan kan. Kemudian kreditor juga, ya. Kemudian pelanggan juga, ya. Kemudian supplier, ya. Tenaga kerja dari luar juga sama. Nah, ini adalah lingkungan yang masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan, bisa dikatakan begitu, ya. Artinya meskipun kita tidak bisa mengendalikan, tetapi terkait dengan perusahaan itu ada, gitu ya, bisa melalui kontrak dan lain-lain, ya. Oke, artinya mereka itu ada di luar perusahaan, tapi katakan masih bisa memiliki hubungan erat, ya, melalui beberapa kerjasama, kontrak dan lain-lain, ya. Kalau bisa dikatakan dikendalikan, ya, kalau teorinya memang tidak bisa dikendalikan, tetapi memang lingkungan operasi ini adalah mereka-mereka yang masih memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan, ya. Tadi contohnya, ya, ada kreditur, ada pelanggan, supplier, ya, penyedia tenaga kerja dan lain-lain, ya. Nah, kemudian lingkungan yang lebih jauh lagi dibanding lingkungan operasi adalah lingkungan industri, ya. Nah, lingkungan industri ini adalah kelompok industri yang sama di mana kita berada, ya. Misalkan kita adalah perusahaan industri makanan dan minuman, misalkan, gitu ya. Maka lingkungan industri ini adalah industri-industri yang bergerak di bidang yang sama, gitu ya. Nah, itu tentu saja, ya, perusahaan-perusahaan itu beragam, ya, beragam sehingga dikelompokkan, ya. Kalau Anda lihat di Bursa Efek Indonesia, ya, perusahaan itu segitu banyaknya, ya, yang listed di Bursa Efek itu kemudian dikelompokkan menjadi perusahaan manufaktur, ya, kemudian ada beberapa sektor, kemudian subsektor, ya, kemudian kelompok industri, ya, gitu tuh, ya. Jadi perusahaan apapun yang kita terjuni, ya, bisnis apapun yang kita terjuni, apakah di makanan minuman atau di bidang-bidang yang lain, ya, jasa atau apapun, ya, pasti akan ada perusahaan yang sejenis, ya, sehingga kita katakan bahwa ada yang disebut dengan lingkungan industri, yaitu
perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang kita miliki, misalnya begitu, ya. Oke. Nah, di luar lagi ada lingkungan jauh, ya. Nah, ini memang kita tidak bisa merespon, ya, hanya bisa meresponnya dalam bentuk adaptasi, ya. Artinya lingkungan jauh ini kita tidak bisa sama sekali mengendalikan, ya. Kondisi ini muncul, ya, dikarenakan faktor eksternal, ya. Kita sudah bisa bekerja dengan baik, ya, kinerja perusahaan bagus, ya, pengendalian manajemennya sudah bagus, ya, perusahaan itu pokoknya kinerjanya bagus, ya, tapi tidak bisa gitu tuh, ya, mempengaruhi lingkungan jauh. Justru lingkungan jauh ini ketika terjadi perubahan maka akan mempengaruhi perusahaan. Contohnya misalkan pandemi, ya, yang baru terjadi, ya, masih, ya, bahkan sekarang, ya, itu kan betul-betul, ya, perusahaan harus bisa beradaptasi gitu tuh. Meskipun semula kita kinerjanya bagus, ya, tapi karena adanya faktor eksternal yang begitu kuat, ya, ketika kita tidak bisa beradaptasi, ya, banyak sekali perusahaan yang katakan menuju ke bangkrutan begitu, ya. Oke. Nah, lingkungan jauh ini bisa dari sisi ekonomi, ya, sosial, ya, kemudian politik, ya, ini politik juga sangat berpengaruh, ya. Oke, suasana politik, ya, politik yang kondusif, ya, atau sebaliknya, ya, itu juga akan mempengaruhi perusahaan. Bahkan yang pasti, ya, ini adalah teknologi. Kalau perusahaan ini berbasis pada teknologi, nah otomatis, ya, harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, ya. Kalau masih menggunakan teknologi lama, ya, tentu saja akan kalah di dalam bersaing, ya, manakala kompetitor sudah menggunakan teknologi terbaru. Kalah dalam kualitas produk, ya, kalah di dalam efisiensi biaya produksi, sehingga harga jual kita mungkin lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang menggunakan teknologi terbaru, ya. Nah, ini, ya, lingkungan jauh ini luar biasa, ya. Ketika terjadi, ya, maka efeknya sangat luar biasa, ya. Sehingga kita pernah, ya, Anda belum tahu, ya, belum ada mungkin, ya. Di tahun 98, ya, di tahun 98 itu kita pernah mengalami krisis moneter, ya. Luar biasa perubahan yang saat itu, ya. Yang semula dolar itu 2.500, ya. Oke, $1 itu 2.500 rupiah, ya. Kemudian terjadi krisis moneter, ya, tahun 1997-1998 itu, ya. Itu dolar bisa mencapai 15.000 gitu, ya. Ya. Oke, 15.000, ya, untuk $1, gitu, ya. Banyak sekali perusahaan yang ditopang dengan hutang dalam bentuk dolar itu bangkrut, ya. Saat itu banyak sekali, ya, perusahaan-perusahaan yang listed di bursa efek yang semula harga sahamnya tinggi, ya, sangat jatuh, ya, itu sampai harganya itu tidak lebih mahal dari harga permen saat itu, ya. Dikatakan seperti itu, ya, karena beban hutangnya lebih besar daripada kinerja perusahaannya. Beban hutangnya itu bersumberkan dari mana? Dari kreditur luar negeri, ya, dari krediturnya luar negeri, ya. Oke, baik, ya, kita lanjutkan. Nah, oke, lanjut saja, ya. Tadi yang Bapak sudah sampaikan, lingkungan industri. Nah, ini dia, ya, lingkungan industri ini adalah menurut Porter, ya, ada 5 kekuatan pembentuk persaingan industri. Ya. 5 kekuatan pembentuk persaingan industri. Jadi dimaksud dengan lingkungan industri itu adalah industri atau perusahaan-perusahaan yang sejenis, ya. Nah, 5 pembentuk persaingan ini tadi, ya, kekuatan tadi adalah persaingan di antara perusahaan sejenis, kemudian kemungkinan masuknya pendatang baru, kemudian potensi pengembangan produk substitusi, ya, kekuatan tawar-menawar pembeli dan kekuatan tawar-menawar pemasok, ya. Oke.
persaingan dengan perusahaan sejenis ya, ini ada contohnya ya, bahwa persaingan antar persaingan di industri yang ini menjadi center kekuatan pesaing ya. Oke, kita bisa menyaksikan sendiri ya, produk-produk yang dipasarkan itu produknya sama ya, tapi berasal dari produsen yang berbeda ya, dan itu menjadi persaingan di antara mereka. Contohnya Coca-Cola dengan Pepsi Cola ya. Kemudian ada lagi Big Cola ya untuk segmen yang ke bawah ya. Kemudian minuman-minuman yang lain. Jadi bisa dikatakan begini. Yang dimaksud dengan perusahaan sejenis itu ya bisa ke dalam kelompok industri tertentu, misalkan industri minuman ya, meskipun jenis produknya berbeda. Coca-Cola dengan teh botol itu kan beda ya, tapi dua-duanya masuk ke dalam industri minuman. Itu bisa dikatakan mereka bersaing juga ya, karena menjadi barang substitusi kan, begitu ya, menjadi barang substitusi ya pada industri yang sama. Ya apalagi kalau produknya itu sama persis ya, minuman bersoda, hanya beda merek ya. Bahkan merek dari leader itu bisa diikuti oleh merek perusahaan-perusahaan lainnya ya, yang follower itu kan mengikuti biasanya begitu ya. Ada Coca-Cola, menjadi Coca-Cola dan lain-lain ya. Kemudian ada industri telepon seluler misalkan gitu ya. Nah, ini ada Nokia bersaing dengan Samsung, Sony, Motorola ya. Dulu ya tahun 2000-an ya, Nokia ini merajai ya industri ponsel di di Indonesia. Ini merek nomor satu ya, merek nomor satu. Kemudian ada muncul BlackBerry ya, kemudian muncul selanjutnya adalah Samsung dan lain-lain ya. Bahkan CEO Nokia itu pernah berujar ya, saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, tiba-tiba produknya itu hilang. Artinya pangsa pasarnya itu menyusut jauh ya, diambil ya oleh produsen lain ya, oleh merek lain ya. Ya, ini persaingan di antara mereka ya. Apa yang menjadi daya saing mereka, berarti teknologinya ya. Tentu saja teknologinya dan kekuatan marketing ya. Nah, intensitas persaingan ini tergantung pada beberapa faktor ya. Pertumbuhan industri itu sendiri ya, semakin baik pertumbuhan industri secara umum ya, industri ponsel itu kan sekarang sedang bagus ya, tentu saja persaingan di antara mereka semakin menguat, meningkat ya. Kemudian persaingan terkait dengan biaya tetap dan biaya penyimpanan. Nah, ini berarti internal nih ya, yang harus bisa dikendalikan ya. Perusahaan yang mampu melakukan efisiensi ya di dalam biaya produksi, misalkan biaya tetap ya, kalau biaya tetap itu bisa menurun ya tanpa mengurangi kuantitas produk yang dihasilkan ya, itu akan baik gitu ya. Oke ya. Tapi kadang biaya tetap itu sudah sedemikian rupa ya, memang hitung-hitungannya biaya itu tidak akan berubah misalkan. Bisa jadi seperti itu. Itu namanya biaya tetap ya. Bisa ada biaya gaji pegawai, kecuali ada perampingan ya, ada misalkan katakan pemutusan hubungan kerja dengan beberapa pegawai, maka biaya tetap itu menurun. Tapi itu kan bukan solusi ya, bukan solusi. Nah, barangkali bisa di biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan ini terkait dengan penyimpanan bahan baku. Ya, oke. Kalau perusahaan itu menyimpan bahan baku, maka ada konsekuensi ya daripada metode yang dia gunakan ya. Saya menyimpan bahan baku nih, ya bahan baku itu harus di stok, ya. Bahan baku itu harus disimpan ya dalam rangka mengantisipasi kelangkaan bahan baku. Nah, kalau metodenya seperti itu, ya kebijakannya seperti itu,
maka tentu saja ya akan menimbulkan biaya-biaya seperti biaya penyimpanan bahan baku, harus ada gudang, harus ada yang apa namanya mengawasi, mengontrol dan lain-lain. Bahkan ada resiko penyusutan atau kerusakan daripada bahan baku yang disimpan tersebut. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang berteknologi tinggi, ya biasanya biaya penyimpanan ini dihilangkan, ya dihilangkan dengan cara membutuhkan bahan baku atau bahan baku itu dibutuhkan, ya itu akan datang pada saat dibutuhkan. Saya ulangi bahwa bahan baku yang dia gunakan itu akan datang pada saat dibutuhkan, ya yaitu dengan menggunakan metode just in time, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya biaya penyimpanan, ya. Kalau biaya penyimpanan itu kan besar, ya. Ada perawatan, ada penyediaan gudang, ada yang mengawasi, ya, ada administrasi gudang, ya. Kemudian juga ada resiko penyusutan barang, ya. Kalau barang itu bisa tersusut atau resiko, ya, barang itu rusak, ya, atau juga resiko expired dan lain-lain, ya. Nah, dengan menggunakan metode just in time, ya, yang mana bahwa presiden itu datang pada saat dibutuhkan, itu luar biasa, ya. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang berteknologi tinggi, ya. Contohnya yang belum lama Bapak lihat di TV, ya, di acara BBC itu, ya, itu produsen mobil BMW, ya, beberapa berpatnya itu kan dari luar, ya, seperti jok mobilnya gitu, ya, ya itu dari luar bahannya, ya tidak diproduksi sendiri, ya. Ketika proses pembuatan jok itu dilaksanakan, maka bahan itu datang persis, ya di hari itu juga datang, sehingga kalau terjadi kesalahan maka proses produksi akan terganggu, ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang berteknologi tinggi luar biasa, ya, bisa mengantisipasi, ya, problem-problem yang mungkin timbul, ya, karena menggunakan teknologi metode just in time tadi. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan, ya, dalam rangka untuk meningkatkan daya saing gitu, dengan cara mengurangi biaya-biaya produksi. Karena kalau biaya produksi itu terkurangi, maka harga pokoknya akan menjadi lebih rendah, ya. Kalau harga pokoknya menjadi lebih rendah, maka kita bisa menjual barang dengan harga jual yang lebih rendah daripada pesaing, begitu. Kemudian diferensiasi produk juga ini harus dilakukan, ya. Oke, dalam rangka untuk menambah umur produksi, menambah umur barang, ya. Daur hidup produknya itu bisa bertambah, ya. Ya, oke, bisa bertambah. Jangan sampai decline, ya, dengan cara melakukan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk itu bisa jadi menghasilkan produk yang baru sama sekali tidak terkait dengan produk lama. Bisa juga diferensiasi dalam ini adalah inovasi produk, ya. Inovasi produk itu berarti tidak meninggalkan produk lama, tetapi meningkatkan, ya, produk tersebut yang melalui misalkan variannya, ya. Kalau produk makanan berarti ada varian rasa yang bermacam-macam. Nah, itu dalam rangka untuk mempertahankan daur hidup produk, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan daya saing. Ya, oke, ya. Ini beberapa hal, ada lagi yang lainnya. Silakan dibaca sendiri, ya. Oke. Kemudian masuknya pendatang baru juga, ya. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Otomatis, ya, otomatis. Dengan masuknya pendatang baru, maka akan lebih meningkatkan, ya, kompetisi, ya, kompetisi, ya, di antara perusahaan-perusahaan sejenis di industri tersebut. Lalu apakah sebuah perusahaan yang sudah menjadi leader, ya, akan menurunkan harganya mengikuti para pesaing? Nah, saya kira strateginya tidak seperti itu, ya. Oke, misalkan Aqua, ya, Aqua itu adalah leader dalam produk minuman kemasan, ya, air mineral kemasan. Kemudian banyak sekali followernya, kan, ya, dengan harga yang lebih murah, ya, dengan harga yang lebih murah. Bisa jadi konsumen itu akan berpindah, ya, bisa jadi, ya, karena memang
produknya itu kan mudah ditiru dan tidak ada bedanya kan begitu ya. Oke, bisa jadi kan begitu. Dengan hadirnya follower, ya merek-merek lain yang menghasilkan atau menjual produk yang sama persis ya dengan harga yang lebih murah, itu tidak menutup kemungkinan pelanggan dari Aqua itu akan pindah. Ya, apakah strategi Aqua akan menurunkan harganya? Nah, itu tidak dilakukan karena kalau dilakukan brand image ya terhadap produknya itu akan berkurang, akan menurun. Brand image bahwa Aqua itu adalah merek untuk premium itu akan jatuh, gitu ya, akan apa, tidak dikenal lagi sebagai merek yang premium. Strateginya adalah Aqua menghasilkan atau mengeluarkan produk baru ya dengan merek yang berbeda, tetapi satu atap ya, satu perusahaan dengan Aqua, yaitu merek Fit ya, merek Fit. Nah, Fit ini harganya lebih murah daripada Aqua dalam rangka untuk apa? Mengantisipasi tadi ya persaingan dengan follower yang menggunakan harga yang lebih murah. Oke ya. Kemudian juga pernah ya ada beberapa tahun yang lalu ya, udah cukup lama sih, muncul motor-motor Cina ya. Mungkin Anda pernah dengar ya. Mochin ya, motornya ada Xialing, ada apa ya, merek-mereknya macam-macam ya. Itu dalam rangka untuk apa, merebut ya pangsa merek-merek yang sudah terkenal seperti Honda, Yamaha dan lain-lain ya. Dengan spesifikasi produk yang sama, penggunaannya juga sama kan gitu ya, tapi harganya jauh lebih murah kan begitu. Apakah kemudian Honda menurunkan harganya? Nah, itu tidak ya. Honda tidak akan melakukan seperti itu karena dia punya segmen sendiri. Tetapi dia juga nggak mau segmen dia yang katakan bisa saja goyah gitu ya dengan adanya merek baru ya. Maka Honda mengeluarkan produk untuk apa namanya, mengantisipasi untuk bersaing dengan follower itu ya, dari Mochin itu ya, motor Cina ya. Kalau tidak salah merek apa itu waktu itu, Legenda kalau nggak salah ya, dengan harga yang lebih murah daripada produk yang sebelumnya. Yaitu dalam rangka untuk apa namanya, mengantisipasi ya persaingan yang kuat dari Mochin tadi. Ya. Oke, ini ya maksudnya pendatang baru harus diantisipasi ya, tanpa harus kita menurunkan kelas, tidak perlu ya, tidak perlu menurunkan kelas. Kita buat produk ya dengan merek yang lain dengan harga yang lebih murah ya, sehingga produk semula itu tetap menjadi leader ya untuk segmen yang sudah tertentu tadi ya. Oke. Nah, kemudian pengembangan produk substitusi. Oke. Pada banyak industri, perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. Ini hujan deras ya di sini ya. Atau suaranya terdengar nggak nih? Terdengar, Pak. Terdengar. Iya, Pak. Oke, baik. Oke ya, saya kira barang substitusi itu barang pengganti kan ya, barang pengganti ya. Ya, kalau produk substitusi ya, itu terkait dengan teknologi tinggi ya, ya memang harus diadaptasi ya, harus diadaptasi. Dulu ada beberapa produk ya yang dihasilkan oleh Telkom, kemudian sekarang sudah tidak muncul lagi kan ya, karena memang sudah ada penggantinya kan. Dulu ada namanya apa, Flexi ya, mungkin ada pernah dengar ya, telepon itu Flexi ya, dan apalagi itu ya, banyak ya produk-produk berbasis pada teknologi informasi itu sangat cepat berubahnya ya, sangat cepat ya. Oke. Kemudian ada kekuatan tawar menawar pembeli ya.
para pembeli biasanya akan membeli barang dengan harga termurah yang dapat diperolehnya. Ya. Oke. Untuk mengurangi biaya mereka, biasanya pembeli meminta kualitas yang lebih tinggi, pelayan lebih baik. Nah ini apa harus direspon sebenarnya. Ya, keinginan pembeli itu harus direspon. Ya, keinginan pembeli harus direspon. Jadi salah satu market driven strategi, ya, market driven strategi atau bisa kita katakan market oriented, ya, itu kan ada 3 ya, ada orientasi pesaing, orientasi pelanggan, dan koordinasi antar fungsi. Oke. Ya, baik. Ada pertanyaan ini mahasiswa ya, bagus ya ada pertanyaan. Mohon apakah harus mengkaji lingkungannya dan menurut Bapak waktu yang tepat untuk melakukan inovasi terhadap produk agar bisa bersaing dengan kompetitor lain itu pada waktu perusahaan dalam keadaan apa? Oke. Kalau ini kita lihat dari daur hidup produk, ya ada masa perkenalan, ya produk itu dilahirkan perkenalan, ya di masa itu perusahaan tidak mendapatkan laba, ya sama sekali tidak mendapatkan laba, ya karena tujuannya hanya mengenalkan produk, ya kemudian tahapan berikutnya adalah tahap pertumbuhan, ya. Nah, di tahap pertumbuhan ini sudah mulai ya mendapatkan laba, ya. Pertumbuhan penjualan meningkat, ya. Pertumbuhan pangsa pasar meningkat. Oke. Kemudian naik lagi tahap berikutnya adalah tahap kedewasaan. Nah, tahap kedewasaan ini sudah produk itu sudah sangat dikenal, ya. Oke, sudah sangat dikenal. Kemudian hampir saja ya di tahap itu ya konsumen akan jenuh, gitu ya, ya akan jenuh. Seiring dengan kondisi seperti itu akan muncul ya kompetitor-kompetitor lain yang lebih menarik, gitu tuh, ya yang lebih menarik. Nah, di tahap itulah ya harus kita lakukan inovasi produk, ya sehingga jangan sampai grafik itu menurun menjadi decline, gitu ya. Kita pertahankan ya pangsa pasar yang sudah dimiliki, jangan sampai terebut, ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan Pepsodent, contohnya ya Pepsodent ya. Saya belum pernah menggunakan merek lain pasta gigi ya, hampir tidak pernah gitu ya, hampir tidak pernah selain Pepsodent gitu ya. Ya, oke kita nggak apa-apa kalau mata kuliah di pemasaran menyebutkan merek nggak apa-apa ya. Saya selalu menggunakan Pepsodent seperti itu ya. Katakan berarti pelanggan yang loyal kan gitu ya, customer yang loyal. Nah, kemudian muncul kan merek-merek baru kan, oke, merek-merek baru dengan varian yang bermacam-macam, dengan fungsi yang berbeda-beda, ya narasinya tuh. Ya. Saya sebagai pengguna yang sudah lama, ya melihat Pepsodent tanpa adanya terobosan inovasi, ya itu ingin mencoba merek lain kan begitu ya. Nah, saat itulah maka Anda lihat ya dari Pepsodent sendiri muncul ya varian-varian baru dengan apa namanya produk yang berbeda-beda untuk yang ini untuk ini, yang ini untuk ini ya berbeda-beda. Ada yang untuk memutihkan, ada yang untuk menguatkan dan lain-lain kan. Ya. Kemudian ada varian rasa yang berbeda-beda kan begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya ya inovasi itu dilakukan ya pada saat tahap kedewasaan. Kalau kita lihat dari daur hidup produk ya ada perkenalan, ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Nah, kedewasaan itu kemudian nanti decline ya, nanti decline menurun. Kalau dibiarkan customer akan jenuh ya, akan jenuh kemudian akan turun habis kalau seperti itu.
ya. Sehingga perlu dilakukan inovasi. Ya, inovasi itu berarti tanpa meninggalkan jejak produk lama kalau inovasi itu, ya. Jadi masih ada apa namanya, fungsi yang sama dengan produk lama. Fungsinya itu masih sama, ya. Oke, ya. Bisa saja inovasi itu dari kemasannya, bisa ya, dari tadi variannya ya, varian itu bisa varian rasa, varian bentuk dan lain-lain, ya. Oke. Bisa juga inovasi ya kebanyakan di kemasan ya, kalau inovasi itu ya, di kemasan, varian dan keragaman produk ya, keragaman. Oke, itu inovasi. Ya, secara teori begitu. Tapi kalau diferensiasi, maka sangat dimungkinkan menghasilkan produk yang berbeda. Misalkan gitu ya, Pepsodent mengeluarkan produk baru dalam bentuk cair. Nah, itu namanya diferensiasi. Gitu, ya. Nah, inovasi itu dilakukan pada saat ada di tahapan kedewasaan. Ya, oke. Sehingga pertumbuhan laba, pertumbuhan pangsa pasar itu bisa terjaga. Ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke ya, kalau pertanyaannya disampaikan dengan apa namanya, suara kayaknya nggak kedengeran ya, Bapak nggak pakai ini, nggak pakai share. Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan, saya lanjutkan ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Nah, itu adalah lingkungan eksternal ya yang barusan kita sebutkan. Adapun lingkungan internal ya tentu saja jenisnya banyak sekali ya yang ada di dalam perusahaan, ya. Di dalam perusahaan itu paling tidak ada 3 fungsi ya. Fungsi apa? 3 fungsi yang dalam perusahaan itu, fungsi operasi, fungsi keuangan, dan fungsi marketing ya. Paling tidak sebuah perusahaan itu memiliki 3 fungsi. Seiring bertambahnya perusahaan, maksudnya bertambah besarnya perusahaan, maka fungsi-fungsi tadi akan menjadi lebih banyak ya. Oke, ada fungsi SDM gitu kan ya, ada fungsi-fungsi yang lain seiring semakin besarnya perusahaan. Oke ya. Jadi intinya dalam lingkungan internal itu kita harus mampu mengidentifikasi apa kekuatan kita dan juga kelemahannya, gitu tuh. Ya, kalau kekuatan biasanya gampang diidentifikasi. Nah, yang sulit itu adalah mengidentifikasi kelemahan. Ya, kadang orang tidak tahu ya apa sih lemahnya, gitu. Nah, itu susah ya. Tapi kalau kekuatan, saya merasa sudah punya ini. Nah, itu ya. Jadi pokoknya di dalam strategi tadi ya, analisis lingkungan itu intinya perusahaan harus bisa membuat analisis SWOT ya, analisis SWOT yang mana di dalamnya ada kekuatan, kelemahan yang merupakan faktor internal dan juga ancaman dan peluang yang merupakan kekuatan faktor eksternal ya. Nanti di UTS akan muncul ya pertanyaan itu ya, Anda nanti akan diminta untuk membuatkan analisis SWOT ya dari perusahaan yang Bapak tentukan nanti di soal ya, sehingga jawabannya bisa berbeda-beda. Oke. Baik, waktunya 1 menit lagi, mohon maaf ya. Cukup 1 sesi saja ya, mohon maaf ini karena Bapak harus ada yang dikerjakan ya. Oke ya, mohon maaf. Ini Bapak absen dulu, Bapak screenshot.